Ya, kita kedatangan lagi sebuah laptop yang tipis dan ringan tapi bisa mainin game Black Myth Wukong yang super berat itu. Padahal nggak pakai GPU tambahan, cuman pakai IGP doang. Nah, untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen AI 9 365 prosesor dengan arsitektur Zen 5. Jadi beneran cepet performanya. Prosesor ini dilengkapi dengan sistem grafis AMD Radeon 800M Graphics yang diklaim mampu memberikan performa game sekelas konsol gaming dengan resolusi 1080p. Tentunya prosesor ini juga dilengkapi dengan NPU AMD Ryzen AI yang diklaim sebagai teknologi chip AI paling canggih saat ini yang mampu memberikan kinerja AI yang lebih responsif, lebih efisien dan lebih aman. Untuk RAM bukan 16GB yang satu ini, tapi 24GB LPDDR5X 7500 MHz. Layarnya 2860x1800 pixel 120Hz dengan panel OLED 100% DCI-P3 dan udah Pantone validated, jadi cocok banget buat content creation. Tentunya konektor USB 4 juga ada di sini, jadi kekinian banget. Ya, ini adalah Asus VivoBook S14 OLED M5406 keluaran tahun 2024. Ya, setelah TUF Gaming A16 dan A14, akhirnya kami kembali menguji laptop dengan prosesor AMD Ryzen AI 300 series. Tapi yang satu ini bukan laptop gaming, ini adalah laptop yang tipis dan ringan. Ya, prosesor yang tadi itu harusnya membuat performa laptop tipis dan dengan ini jadi seperti laptop gaming keluaran beberapa tahun yang lalu, terutama dari sisi grafisnya. Kita langsung aja mulai pembahasannya tentunya dari spesifikasinya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen AI 9 365. Codename-nya Strix Point. CPU arsitekturnya ini perpaduan Zen 5 dan Zen 5C. Fabrikasi TSMC 4 nanometer FinFET. Default TDP-nya adalah 28 watt. Dia punya 10 core dan 20 thread yang terdiri dari 4 core Zen 5 dan 6 core Zen 5C. Tapi perlu diperhatikan ya, prosesor ini tidak menggunakan konsep performance core dan efficient core, walaupun ada dua jenis arsitektur CPU di dalamnya. Untuk L3 cache-nya juga lumayan besar di 24MB. Untuk NPU dia pakai AMD Ryzen AI dengan kemampuan komputasi hingga 50 TOPS. Gede banget ini ya. Jadi laptop gaming ini memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics 880M. IGP ini menggunakan arsitektur RDNA 3.5 dengan 12 compute units atau 768 stream processors. Tentunya integrated graphics processor ini sudah mendukung fitur ray tracing dan juga kemampuan encode serta decode video AV1. Nah, di sini menariknya di software My Asus disediakan menu pengaturan kapasitas VRAM dengan pilihan automatic 1GB, 2GB, 4GB dan 8GB. Nah, untuk memori atau RAM-nya sendiri adalah 24GB LPDDR5X 7500 MHz dual channel 128 bit. Laptop ini nggak punya slot SODIMM ya, jadi kita nggak bisa nambah kapasitas RAM-nya. Tapi 24GB udah dual channel, udah kenceng, nggak masalah sih harusnya ya. Untuk storage, 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul MediaTek yang udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya lumayan besar di 75 Wh. Sementara untuk OS dia pakai Windows 11. Di sini versinya yang 24H2. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah aluminium. Tentunya laptop Asus ini telah memenuhi standar daya tahan military standar 810H. Jadi dijamin nih ketangguhannya. Untuk pilihan warna ini ada dua, ada neutral black ini yang kami uji dan ada juga yang cool silver. Dari segi desain sepertinya nggak ada yang benar-benar baru sih di sini ya. Bentuk dan lekukan bodi laptop ini masih tetap mirip seperti VivoBook S series sebelumnya yang menggunakan AMD Ryzen 8000 series. Tapi secara keseluruhan laptop ini tetap punya penampilan yang elegan dan profesional. Untuk ukurannya panjang 31 cm, lebar 22,1 cm dan ketebalannya sisi paling tipis di 1,39 cm, sisi paling tebal 1,59 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,29 kg dan chargernya itu di 275 gram. Ini adalah charger 90 watt dengan konektor USB Type-C. Sayangnya charger yang disertakan adalah charger 2 bagian dengan kabel yang tebal. Jadi agak kurang praktis aja ya kalau buat dibawa-bawa. Padahal laptopnya udah tipis dan ringan ya. Tapi tenang, seperti biasa kita bisa menggantinya dengan sebuah gun charger yang bentuknya lebih praktis seperti charger smartphone. Pastikan aja bahwa wattnya sudah mencukupi ya. Untuk total bobotnya kalau dibawa dengan charger bawaan adalah di 1,57 kg. Nah, untuk display, laptop ini menggunakan layar Asus Lumina OLED dengan ukuran 14 inci, resolusinya 2880x1800 pixel, aspek rasio otomatis di 16:10. Refresh rate 120Hz dengan response time di 0,2 ms, jadi seperti layar laptop gaming ini ya. Nah,
Nah, untuk panelnya adalah panel OLED. Nah, menurut Asus, tingkat kecerahan maksimumnya itu ada di 400 nits di mode SDR dan 600 nits di mode HDR dengan harga mood di 100% DCI P3. Sementara kalau hasil pengukuran kami, kita bisa mendapatkan 393 nits di mode SDR dan 627 nits di mode HDR. Untuk gamut covers ada di 99,7% DCI P3 dan gamut volume di 122% DCI P3. Jadi, layar ini memang sangat ideal untuk content creation kelas profesional, apalagi udah Pantone validated pula di sini ya. Selain itu, sertifikasi display HDR True Black 600 juga membuat tampilan saat streaming video HDR itu jadi lebih mantep lagi. Gak ketinggalan, layar juga sudah punya sertifikasi TUV Renan Low Blue Light dan flicker free. Jadi mata kita tetap aman dan nyaman walaupun kita beraktivitas di depan layar ini sambil melihat layar ini berjam-jam. Gak ada masalah ya. Layar OLED ini juga dipadukan dengan permukaan yang glossy. Jadi warna tampilan tuh lebih cemerlang. Tapi ya tentunya ya sedikit memantulkan bayangan-bayangan. Untuk bingkai layarnya ini sudah pakai desain tipis di keempat sisinya dengan tingkat screen to body ratio bisa mencapai 87%. Engsel layarnya juga dirancang bisa dibuka lurus 180 derajat, jadi memudahkan kita untuk menunjukkan isi layar ke lawan bicara di depan kita dan sekaligus mencegah kerusakan akibat nggak sengaja kesenggol atau kedorong. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan Asus AI Sense Camera dengan sensor 1080p 30 fps. Kamera ini juga sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background blur. Fitur-fitur ini akan dijalankan NPU prosesor saat diaktifkan, jadi baterai bisa lebih irit dibandingkan kalau jalan di core prosesor. Laptop ini juga dilengkapi dengan dua buah mikrofon yang ada di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofon ini sudah dilengkapi dengan teknologi Asus AI Noise Cancellation untuk meredam suara bising di sekitar kita saat kita melakukan video call atau lagi online meeting misalnya. Nah, saat kami coba di ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi, kamera itu mampu menangkap gambar dengan jernih ya, walaupun tampilan muka kami jadi seperti berminyak gitu ya. Detail banget ini kayaknya ya. Nah, untuk mikrofon di laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas dan tetap terdengar natural. Mikrofonnya juga mampu menghilangkan sepenuhnya suara bising di sekitar kami saat fitur noise cancellation-nya diaktifkan. Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Asus AMD yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk atau enggak? Oke, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon dari laptop Asus VivoBook S14 OLED yang satu ini. Jadi gimana nih, oke atau enggak? Oke, untuk sistem audionya, laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan dua buah speaker yang sudah mendukung teknologi Dolby Atmos. Untuk arah keluaran suaranya itu menuju ke alas laptop. Ya, kita bisa mengatur profil audionya dan equalizernya itu melalui software Dolby Access atau My Asus. Nah, suara yang dihasilkan laptop ini sudah tergolong lantang ya, walaupun memang belum yang paling lantang yang pernah kami dengar dari sebuah laptop Asus, tapi udah kenceng sih suaranya. Kualitasnya juga udah tergolong memuaskan dengan karakter yang lebih dominan di mid dan high. Sektor bassnya masih ada ya, walaupun nggak terlalu menonjol di sini. Nah, untuk konektor di kiri ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang mendukung power delivery dan display output. Lalu ada satu USB 4 yang mendukung power delivery, display output, dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt. Lalu ada satu micro SD card reader dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan, di sini ada dua USB 3.2 Gen 2 yang Type A atau yang besar ya. Nah, untuk keyboard, laptop ini dilengkapi dengan ErgoSense keyboard dengan jarak antara tombol dibuat mirip seperti keyboard pada PC desktop. Jadi kita lebih mudah saat beradaptasi pindah dari keyboardnya desktop ke keyboard yang satu ini ya, lebih nyaman aja. Tombol juga diberikan cekungan sedalam 0,2 mm, jadi jari itu nggak gampang bergeser dari tombol saat kita lagi mengetik, ngepas terus gitu. Nah, tingkat travel distance-nya ada di 1,7 mm. Nah, ini tergolong dalam ya untuk sebuah laptop yang tipis seperti ini. Travel distance seperti ini juga membuat tombol terasa nyaman saat dipencet. Keyboard ini juga menggunakan switch terbaru yang diklaim lebih hening saat dipakai mengetik sehingga tidak menimbulkan suara yang dapat mengganggu sekitarnya ya. Lalu untuk backlit, walaupun ini bukan laptop gaming, laptop ini ternyata dilengkapi dengan lampu backlit RGB dan satu zona warna. Lampu backlit-nya dapat diubah warna dan efek ya di software My Asus. Sementara untuk tingkat kecerahannya itu ada 3 dan bisa diubah dengan menekan tombol function plus F4. Nah, untuk area touchpad-nya ini ukurannya adalah 13 x 8,5 cm dan tergolong cukup besar untuk laptop 14 inci. Posisinya itu cenderung center to body yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Copilot key. Nah, posisi seperti ini memang membuat telapak tangan sedikit masuk ke area touchpad, tapi untungnya kursor mouse nggak ikut bergerak dalam kondisi seperti itu ya. Sepertinya touchpad ini sudah dilengkapi dengan fitur palm rejection. Saat digunakan, jari kami dapat bergerak mulus di atas permukaan touchpad walaupun tidak menggunakan permukaan kaca. Setidaknya klaimnya seperti itu ya. Nah, touchpad ini juga menggunakan dome switch terbaru yang diklaim lebih hening saat kita melakukan klik kiri atau klik kanan. Nah, untuk sistem pendingin di laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk lubang pembuangan udara panasnya itu ada 2 buah dan didesain untuk langsung
langsung membuang ke belakang laptop ya. Jadi udaranya tidak berhembus ke permukaan layar laptop, jadi lebih aman di sini. Nah, untuk pengamanan, laptop ini dilengkapi dengan sistem biometrik dengan pengenalan wajah. Selain itu ada juga penutup fisik untuk kamera. Jadi ya nggak bisa diintip ya, walaupun kena hack sekalipun aman di sini ya. Nah, kita lanjut ke aspek performanya. Laptop ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu Full Speed, Performance, Standard, dan Whisper. Untuk mode Full Speed, kipas akan berputar 100% saat ada beban kerja yang berat. Sementara kalau beban kerja yang ringan, kecepatan kipasnya akan lebih rendah tentunya. Profil performa tersebut dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F atau melalui software My Asus. Kita langsung aja coba dengan Cinebench R23, nyolok ke charger dulu ya. Dalam stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 16.710 poin di mode standar dan 19.032 poin di mode full speed. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah di kisaran 15.900 sampai 16.000 poin di beberapa run, lalu 16.400 sampai 16.500 poin di beberapa run lainnya untuk mode standar. Sementara di mode full speed dia ada di kisaran 18.700 sampai 18.900 poin. Nah, sekarang kita cabut colokan listriknya dan kita cek lagi pakai Cinebench R23. Nah, kita lihat di sini bahwa skor yang didapatkan adalah di kisaran 15.200 sampai 15.300 poin di mode standar. Terlihat performa menggunakan baterai ini hampir mendekati seperti saat pakai charger ya. Oke, kita langsung lihat suhu kerjanya sekarang. Dengan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit. Di mode standar suhu prosesor itu bertahan stabil di kisaran 92 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 90 derajat Celcius menjelang akhir pengujian. Sementara di mode full speed, suhu prosesor itu bertahan stabil di kisaran 98 derajat Celcius hingga akhir pengujian. Nah, sekarang kita langsung aja lihat Adobe Premiere Pro 2024. Kita coba pakai video 4K 60 yang 2 menit 7 detik yang bisa kita pakai. Dengan software Only ini semua selesai diekspor dalam waktu 6 menit 26 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 4 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, software Only selesai dalam waktu 1 menit 6 detik, udah kenceng ya. Lalu kalau pakai OpenCL, nah ini selesai dalam waktu 1 menit 12 detik. Entah kenapa sedikit lebih lambat. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video ekspor dengan OpenCL di mode full speed, suhu prosesor sempat naik ke 91 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun di bawah 90 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Videonya masih sama di 4K 60, durasinya juga sama, selesai dalam waktu 8 menit 14 detik. Kalau kita pakai yang Full HD 60 fps, selesai dalam waktu 2 menit 22 detik. Nah, suhu kerja pada saat melakukan 4K video export, itu prosesor terlihat bergerak di rentang 82 sampai 89 derajat Celcius di mode full speed. Sekarang mari kita lihat kalau kita pakai CapCut ya, videonya masih 4K 60 2 menit 7 detik. Kita lihat ekspornya butuh waktu 1 menit 12 detik saja, kenceng banget. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 26 detik saja. Ini super kencang exportingnya ya. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export ya, di mode full speed suhu prosesor sempat naik sedikit di atas 90 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun di bawah 90 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke Handbrake 1.8.2. Di pengujian ini kita melakukan konversi video 4K 60 yang 2 menit 7 detik tadi ke Full HD 60 fps tapi pakai AV1. Tanpa akselerasi selesai dalam waktu 4 menit 57 detik. Dengan akselerasi AMD VCE ya, ini selesai dalam waktu 2 menit 4 detik. Nah, ini kenceng nih ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat konversi dengan AMD VCE, kita suhu prosesor bergerak di rentang 96 sampai 99 derajat Celcius di mode full speed. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian gaming. Nah, berhubung dia 24GB, kita langsung aja setting VRAM-nya ke 8GB. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk suhu kerjanya setelah memainkan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam, itu suhu prosesor itu stabil di kisaran 81 sampai 83 derajat Celcius di mode full speed. Sementara untuk bodinya setelah setengah jam mainin game yang tadi, untuk keyboard area paling panas ada di sekitar tombol U dengan suhu sekitar 40 sampai 41 derajat Celcius saja. Untungnya untuk tombol-tombol lain itu tetap terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Sementara untuk body sebelah atas keyboard itu suhunya sekitaran 43 sampai 44 derajat Celcius. Untuk palm rest tentunya aman, suhu terjaga di bawah 35 derajat Celcius. Yang perlu diperhatikan bahwa suhu body seperti ini hanya terjadi kalau kita main game 3D yang berat dengan profil performa yang paling tinggi. Jadi kalau aktivitasnya ringan harusnya ya suhu bodinya akan lebih rendah. Ngedit video ya nggak sepanas itu. Lanjut ke storage test. Dengan SSD kita dapatkan bahwa kecepatan SSD-nya untuk baca adalah 4985 MB per second dan untuk tulis ada di 3419 MB per second. Nah, kecepatan seperti ini sebenarnya udah tergolong kencang ya, walaupun write-nya hanya sekencang SSD PCIe Gen 3. Tapi untuk kecepatan baca udah 5000-an sih udah kencang sih ya untuk laptop tipis seperti ini. Oke, sekarang kita coba baterai life-nya. Untuk tes baterai kita pakai setting brightness di 150 nits, volume di 25% dan resolusi tetap 2,8K dengan mode standar. Untuk 1080p lokal video playback, baterai baru habis setelah 13 jam 24 menit. Ini sebenarnya udah tergolong irit untuk spesifikasi yang ditawarkan ya, karena ingat prosesornya kan kelasnya lumayan tuh ya. Nah, lalu untuk charging 30 menit pertama baterai terisi di 54%. Sementara dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 39 menit. Ini tergolong kencang waktu chargingnya. Apalagi ingat ya, baterainya bukan baterai kecil yang 50 atau 60 Wh. Oke, untuk harga menurut Asus Indonesia, harga resminya adalah di 21.999.000. Tentunya ada bonus pembeliannya ya, dapat Microsoft Office Home and Student 2021. Jadi udah nggak usah langganan-langganan lagi tuh ya. Lalu dapat langganan juga tapi sebetulnya nih Microsoft 365 Basic selama 1 tahun. Nah, lalu ada sleeve bag. Kemudian untuk garansinya itu 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Nah, kalau pakai Perfect Warranty, Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian penggunanya. Sisanya ditanggung oleh pengguna dong. Ya, Asus Perfect Warranty dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesornya agak tinggi di mode full speed, terutama di software yang cenderung membebani core prosesornya aja. Tapi ini harusnya bisa diatasi dengan menggunakan mode standar ya. Tapi kalau kalian tetap ingin menggunakan mode full speed, sebaiknya laptop digunakan di ruang yang ber-AC. Lalu, RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade, tapi udah 24GB dan udah kencang juga sih ini. Nah, dari sisi menariknya, dia pakai prosesor AMD Ryzen AI 300 series. Ini kencang untuk multitasking. Mau ngedit video 4K 60 juga masih lumayan di sini ya, apalagi pakai CapCut. Terbang gitu ya. Mau main game AAA lancar, apalagi kalau cuma game kompetitif yang ringan-ringan aja ya. Mau jalanin software AI nggak ada masalah, kan ada NPU dalam prosesornya. Kapasitas RAM-nya juga besar dan super kencang. Dan di sini ada menu pengaturan untuk kapasitas VRAM yang dipakai oleh IGP-nya. Layarnya juga mewah, siap untuk content creation, nonton film, gaming juga ya siap lah ini ya. Baterai juga lumayan irit dan chargingnya kencang benar. Tersedia konektor USB dan HDMI yang besar juga di sini. USB 4 ada di sini, Wi-Fi 6E juga ada, pengamanan biometrik juga lengkap, dan ada garansi kelalaian pengguna. Jadi pertanyaannya, Asus VivoBook S14 OLED yang satu ini cocoknya untuk siapa? Ya, yang satu ini cocok banget buat yang butuh laptop tipis dan ringan yang baterainya lumayan irit. Fiturnya juga lengkap tapi performanya kencang, seperti laptop gaming. Mau dipakai untuk editing video atau gambar pastinya udah oke banget di sini karena prosesornya kencang dan layarnya udah pantauan validated. Mau ngedit video AV1 juga nggak ada masalah karena IGP-nya udah support encoding dan decoding video AV1. Punya NPU pula ya yang bisa dimanfaatkan fitur AI-nya di software content creation. Mau dipakai untuk coding juga harusnya bisa ya, harusnya lancar-lancar aja selama memang software-nya cocok untuk spesifikasi laptop ini. Mau dipakai kerja kantoran ya nggak ada masalah, apalagi kalau pekerjaannya memang sesuai dengan kemampuan laptopnya ya. Mau dipakai untuk sekolah atau kuliah juga bisa aja, asalkan memang sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Ya, pada akhirnya kalau kalian sedang mencari laptop tipis dan ringan dengan prosesor AMD Ryzen AI 300 series, Asus VivoBook S14 OLED yang satu ini adalah salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan baik dari segi performa, daya tahan baterai, dan kelengkapan fiturnya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.